Selamat pagi, saya Heri Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1, Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Kalian sehat semua? Sehat. Syukur kalau sehat semua. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus benar-benar menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat. Selain itu juga, kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Baik, kita bertemu lagi dengan kelas yang baru dan mata pelajaran yang baru, yaitu kelas 11 multimedia dengan mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa? Ya, silakan Rizky. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian apakah hadir semua atau tidak pada hari ini. Yang pertama, Adelia Oktaviani, Hadir, Pak. Cinta Dwi Aulia, Hadir, Pak. Gita Masuda, Hadir, Pak. Halimatus Sadia, Hadir, Pak. Puput Juliana. Hadir, Pak. Rizky, Hadirlah. hadir semua ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor ya. Namun, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor. Dan yang kedua, menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor. Itu kompetensi dasar. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video, peserta didik dapat memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video, peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru, modul dan video, peserta didik dapat menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor dengan benar. Sedangkan yang keempat, melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru, modul dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor dengan benar. Ya. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran pada hari ini. Nah, selain itu juga, pada pembelajaran ini juga ada 3 penilaian yang akan Bapak terapkan. Ya, yang pertama, penilaian tertulis. Ya. Penilaian ini nanti akan Bapak ambil dari nilai ulangan harian, ya, UTS dan UAS kalian. Itu untuk penilaian tertulisnya. Sedangkan untuk penilaian lisannya, ya, jadi nanti saat proses pembelajaran Bapak akan memberikan
beberapa pertanyaan ya. Bagi yang bisa menjawab akan Bapak tambahkan poinnya 100. Itu untuk penilaian lisannya. Sedangkan penilaian yang ketiga yaitu penilaian diskusi. Nanti saat proses pembelajaran ya, kita akan ada diskusi kelompok ya untuk membahas soal yang ada pada LKPD. Jadi nanti Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian ya. Nah, di LKPD itu nanti ada soal-soal yang harus kalian diskusikan. Nanti akan bawa bentuk kelompok dan kalian berdiskusi membahas soal yang ada di LKPD. Paham semuanya? Paham. Baik, sekarang Bapak akan membagikan materi dan LKPD pertemuan pada hari ini. Silahkan kalian akses pada komputer kalian masing-masing dengan alamat IP 192.168.1.21. Bapak ulangi alamat IP-nya 192.168.1.21. Silahkan kalian akses dulu. Bagaimana? Sudah bisa diakses? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, sebelumnya Bapak akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi vektor yang telah kalian pelajari pada kelas 10 yang lalu. Kira-kira masih ingat atau tidak nih? Ya, setelah kalian di kelas 11, materi kelas 10-nya masih ingat atau enggak kira-kira? Baik, pertanyaannya ya, apa yang dimaksud dengan gambar vektor? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Cinta. Gambar vektor adalah suatu gambar yang terdiri dari kumpulan garis dan titik dan membentuk sebuah gambar. Oke, kita beri aplaus untuk Cinta dulu. Baik, sekarang silakan kalian buka materi yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Bagaimana? Sudah bisa dibuka? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah dibuka ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian jawab ya. Nanti yang bisa menjawab mendapatkan poin 100. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan animasi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan untuk si Adel dulu. Animasi adalah suatu gambar yang dibuat seolah-olah bergerak. Oke, kita beri aplaus untuk si Adel. Pertanyaan yang kedua, ya. Apa yang dimaksud dengan teknik pembuatan animasi? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, untuk si Halimatus dulu. Teknik pembuatan animasi adalah suatu cara yang digunakan untuk membuat animasi. Oke, kita beri aplaus untuk si Halimatus. Nah, jadi coba sekarang kita lihat ya. Kita lihat di materi. Kira-kira benar atau tidak jawaban dari teman-teman kalian tadi. Silahkan dilihat materinya atau modulnya. Bagaimana? Kelihatan? Oke. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan Bapak bahas ya. Yang pertama ada grafis vektor, pengertian animasi, teknik dalam pembuatan animasi, dan prinsip dasar animasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Pertama akan kita bahas grafis vektor. Kita lihat. Grafis vektor adalah gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu ya. Penggunaan titik-titik koordinat dan rumus dapat menciptakan bentuk objek dua dimensi seperti lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan poligon ya. Serta tiga dimensi seperti bola ya, kubus, tabung, limas, dan prisma. Jadi benar tadi jawaban dari teman kalian bahwa gambar vektor adalah kumpulan dari garis dan titik yang membentuk sebuah gambar. Itu yang disebut sebagai gambar vektor. Selanjutnya pengertian animasi ya. Pengertian animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek
yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan. Pada setiap hitungan waktu, ya, objek yang dimaksud adalah gambar manusia, tulisan atau teks, ya, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung dan lain sebagainya. Jadi tadi jawaban dari teman kalian juga benar. Jadi gambar animasi ini adalah gambar yang dibuat seolah-olah dia bergerak, karena sebenarnya animasi itu adalah sebuah gambar, ya. Jadi gambar itu dibuat bagaimana caranya menggunakan teknik-teknik khusus sehingga gambar itu seolah-olah bergerak seperti makhluk hidup. Nah, di sini Bapak ada tayangan video. Untuk lebih jelasnya ya, kita lihat tayangan video. Silahkan kalian saksikan. Oke, silahkan kalian saksikan dulu tayangan videonya. Sebagai studio, banyak orang sering mendengar istilah animasi, tapi belum tentu juga memahami definisi animasi tersebut dengan benar. Kata animasi itu sendiri berasal dari kata dalam asalnya bahasa Inggris abad pertengahan 1375 sampai dengan 1425. Kata dalam Middle English animate dan dalam Latin animatus dianggap memiliki kaitan dengan animasi. Kata ini berasosiasi dengan makna terisi dengan nafas atau udara, dipercepat, bergerak, bentuk lain dari kata kerja dalam bahasa Latin anime. Sesuai asal katanya, animasi merupakan suatu proses penciptaan gerakan yang kontinu dan melibatkan ilusi perubahan bentuk. Cara membuat ilusi ini adalah dengan menggunakan gambar statis yang dibuat sedemikian rupa agar menampilkan sebuah sekuens atau rangkaian yang urut. Makin halus animasi, makin banyak gambar statis yang harus dibuat oleh sang pembuat, yang biasanya disebut dengan animasi. Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar tersebut dapat berupa gambar makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan. Animasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu animate yang artinya menghidupkan, memberi jiwa, dan menggerakkan benda mati. Animasi merupakan proses membuat objek yang asalnya objek mati kemudian disusun dalam posisi yang berbeda seolah menjadi hidup. Di dalam animasi ada dua objek penting, yaitu objek atau gambar dan alur gerak. Animasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu sekuens gambar yang ditampilkan pada renggang waktu, timeline tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Prinsip dasar animasi ditemukan dari karakter mata manusia, yaitu persistent of vision, pola penglihatan yang teratur. Paul Roget, Joseph Litau, dan Pierre Desvigenes dengan alat optik yang mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa manusia cenderung menangkap suatu urutan gambar-gambar pada rentang waktu tertentu sebagai sebuah pola. Metode-metode pembuatan animasi mencakup metode pembuatan animasi tradisional dan metode-metode yang melibatkan animasi pergerakan objek 2 dan 3 dimensi seperti potongan-potongan kertas, boneka, dan sosok dari tanah liat. Gambar-gambar ini disajikan dalam kecepatan pergantian yang relatif cepat. Biasanya kecepatan pergantian itu mencapai 24, 25 hingga 30 frame per second atau per detiknya. Animasi dibentuk melalui simulasi gerakan yang dibuat dengan memutar serangkaian gambar atau frame. Kartun-kartun di televisi merupakan salah satu jenis animasi. Animasi di perangkat komputer merupakan salah satu bahan dasar utama penyajian multimedia. Terdapat banyak aplikasi software yang memungkinkan kamu membuat animasi yang diputar di layar komputer. Tinggal disesuaikan dengan format dan kebutuhan, serta pilihan atas kekurangan dan kelebihan masing-masing software. Meski menghasilkan visual yang bisa dikatakan cukup mirip dalam beberapa aspek, animasi berbeda dengan video. Perhatikan perbedaan antara animasi dan video. Meski video membutuhkan gerakan yang kontinu dan memecahkan menjadi frame yang lebih halus, tapi animasi dimulai dengan gambar yang terpisah, yang digabungkan bersama untuk membentuk ilusi gerakan yang tidak terputus. Nah, itu tadi pembahasan tentang pengertian dan definisi animasi. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan komen. Untuk berlangganan, klik subscribe dan klik tombol lonceng. Jangan lupa like and share dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.
Oke ya, itu jadi video tentang pengertian animasi ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video tadi ya, animasi itu adalah sebenarnya kumpulan dari beberapa gambar ya. Jadi kumpulan dari beberapa gambar yang disusun sedemikian rupa. Jadi nanti kalau misalkan kalian akan membuat sebuah pergerakan atau animasi gambar orang berjalan, berarti setiap pergerakan dari orang berjalan itu harus kalian gambar satu per satu, dan nanti akan disusun sehingga membentuk atau menjadi sebuah animasi atau menjadi sebuah pergerakan. Nah, itu tadi pengertian dari animasi. Selanjutnya yang kedua, teknik dalam pembuatan animasi ya. Teknik pembuatan animasi adalah teknik atau cara dalam membuat atau merancang sebuah animasi. Dalam pembuatan animasi ada beberapa teknik yang dapat digunakan, diantaranya teknik animasi frame, animasi spread, ya, animasi pad, animasi spline, ya, animasi vektor, animasi clay, animasi karakter, dan animasi morphing ya. Nah, jadi dalam pembuatan animasi itu ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa sih teknik-tekniknya. Nah, jadi di sini ada animasi frame. Nah, animasi frame itu seperti apa ya? Nah, seperti ini. Ini dia per frame ya. Jadi per frame, pergerakan-pergerakannya dibuat, tiap-tiap frame-nya itu dibuat pergerakan-pergerakannya. Terus yang kedua itu ada animasi spread. Animasi spread seperti ini gambar pembuatannya ya, ada pergerakan hampir mirip dengan frame juga ya. Selanjutnya untuk animasi pads. Nah, animasi ini adalah pergerakan animasi yang mengikuti lintasan. Jadi ini lintasannya. Jadi kita akan menggerakkan sebuah kotak ini mengikuti lintasan ini. Ini yang disebut sebagai animasi spline ya. Animasi pad ya. Terus selanjutnya yang keempat ada animasi spline. Animasi spline itu adalah pergerakan, misalnya ini posenya, itu pose A, dia akan bergerak menuju ke pose B. Ini animasi spline. Terus yang kelima, animasi vektor. Nah, ini animasi vektor adalah sebuah gambar-gambar karakter ya, gambar-gambar karakter, ini animasi vektor. Yang keenam, animasi clay. Nah, animasi clay seperti ini. Nah, animasi clay ini biasanya objeknya adalah boneka. Ya, boneka yang elastis ya, yang bisa dibentuk tubuhnya, bisa digerak-gerakan atau bisa dibentuk-bentuk dan dipotret satu persatu pergerakannya ya. Animasi clay ini jadi dia menggunakan objek boneka yang dipotret ya. Selanjutnya ada animasi karakter ya. Animasi karakter seperti ini ya, membuat pergerakan dari setiap bagiannya, sudut-sudutnya. Itu animasi karakter. Selanjutnya yang kedelapan, animasi morphing. Ini biasanya dulu untuk perubahan muka ya. Kalau nggak salah di aplikasi, waktu itu aplikasi Android juga ada yang dia menerapkan sistem animasi morphing. Jadi mulai dari muda sampai nanti tuanya seperti apa ya. Itu disebut animasi morphing ya. Ini jadi jawaban dari teman kalian juga benar ya. Teknik pembuatan animasi ini disebut sebagai cara atau teknik-teknik dalam pembuatan sebuah animasi. Nah, mungkin di sini juga ada tayangan video lagi, mungkin biar lebih jelasnya kita lihat tayangan videonya. Salam animasi Indonesia. Sobat Festival Studio, zaman sekarang ini di mana teknologi semakin canggih, sudah semakin banyak film-film animasi. Contohnya saja yang baru-baru ini ada sebuah film animasi karya anak bangsa yang berjudul Meraih Mimpi. Tidak hanya di negara maju saja sekarang yang bisa membuat film animasi. Berikut ini saya akan menampilkan jenis-jenis animasi berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, animasi cel. Animasi cel merupakan animasi tertua dan merupakan bentuk animasi yang paling populer. Kata cel berasal dari kata celluloid yang merupakan materi yang digunakan membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Sekarang material film dibuat dari asetat atau asetat, biasanya digambar dengan menggunakan tangan, hand-drawn animation. Animasi sel biasanya merupakan lembaran-lembaran yang berbentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian
Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan, namun memiliki FPS atau frame per detik yang berbeda. Bila ingin diedit maka harus dilakukan pada masing-masing objek sprite tersebut. Contoh animasi dengan tipe objek sprite ini adalah membuat simulasi tata surya di mana latar belakangnya tidak bergerak. Hanya planet-planet saja yang bergerak. Yang keempat, animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kereta api yang bergerak mengikuti lintasan rel. Biasanya dalam animasi pad diberi perulangan animasi sehingga animasi terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi pad. Teknik ini menggunakan layar tersendiri yang didefinisikan sebagai lintasan gerakan objek. Yang kelima, animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva. Objek bergerak biasanya tidak mengikuti garis lurus. Misalnya bentuk kurva, program animasi komputer memungkinkan untuk membuat animasi spline dengan lintasan gerak berbentuk kurva. Yang keenam, animasi vektor. Animasi vektor adalah animasi yang menggunakan rumus matematika untuk menggambar objeknya. Setiap objek dalam animasi vektor bergerak secara mandiri dengan latar belakang yang diam. Hampir sama dengan animasi sprite. Nomor 7, animasi clay. Teknik animasi stop motion atau clay motion dalam pengerjaannya menggunakan clay atau tanah liat. Animasi dibuat dengan menggerakkan objek atau model dari boneka ataupun bahan elastis yang terbuat dari clay. Objek digerakkan sedikit demi sedikit dan kemudian diambil gambarnya satu persatu. Setelah diedit dan disusun, apabila roll film dijalankan, akan memberikan efek seolah-olah boneka atau model tersebut bergerak. Teknik animasi ini sebenarnya termasuk animasi klasik. Namun karena teknik pembuatannya memerlukan kesabaran dan ketekunan yang tinggi, tidak banyak animator yang memilih membuat animasi dengan teknik ini. Yang kedelapan, animasi karakter. Animasi karakter biasanya digunakan dalam film kartun berbasis 3 dimensi. Oleh karena itu, ada juga yang menyebutkan sebagai animasi 3 dimensi. Pada animasi ini, setiap karakter memiliki ciri dan gerakan yang berbeda, tetapi bergerak secara bersamaan. Dalam pengerjaannya, animasi jenis ini sangat mengandalkan komputer. Hanya pada permulaan saja menggunakan teknik manual, yaitu pada saat pembuatan sketsa model atau model patung yang nantinya di-scan dengan scanner biasa atau 3 dimensi scanner. Setelah itu, proses pembuatan objek dilakukan di komputer menggunakan perangkat lunak 3 dimensi model dan animasi seperti Blender, Maya, Animated, 3ds Max, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan editing video, penambahan special effect dan ciri suara menggunakan perangkat lunak terpisah. Bahkan ada beberapa animasi dengan teknik ini yang menggunakan alam nyata sebagai latar cerita animasi tersebut. Nah, itu tadi pembahasan tentang jenis animasi berdasarkan cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan komen. Untuk berlangganan, klik subscribe dan klik tombol lonceng. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa belajar hari ini. Bye. Nah, itu tadi tayangan video mengenai teknik dalam pembuatan animasi. Jadi dalam video tadi dijelaskan bahwa pembuatan animasi itu ada beberapa teknik-teknik yang dapat digunakan dan semua teknik-tekniknya pun berbeda. Ya, jadi intinya untuk membuat sebuah animasi itu ada beberapa teknik yang dapat digunakan, tinggal si animatornya itu lebih gampang atau lebih suka menggunakan teknik yang mana, ya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar animasi. Nah, prinsip dasar animasi ini pada dasarnya ada 12 prinsip yang dapat diterapkan dalam pembuatan sebuah animasi. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan video berikut ini ya. Silahkan kalian saksikan. Masih kelihatan ya di belakang ya? Ya. Salam pendidikan Indonesia. Hai Sobat Visional Studio, kali ini kita membahas tentang 12 prinsip dasar animasi Frank Thomas dan Olive Johnston. Animasi dua di sini adalah dua tokoh
dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Menghasilkan animasi yang lebih peka, seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan secara manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Yang kedua, timing and spacing. Jim Nednick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari berbagai macam jenis gerak. Contoh timing menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang muncul kemudian menghantam kaca jendela. Contoh spesial menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai, spesial pengaturan kepadatan gambar akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Yang ketiga, squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash dan stretch pada figur atau benda hidup, misalnya manusia, binatang, kreatur, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat semula menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Contoh pada benda hidup dengan bicep dan tricep pada manusia. Pada saat tangan ditarik, seperti gerakan mengangkat barbel, maka terjadi kontraksi otot bicep sehingga nampak memuai. Hal inilah yang disebut squash pada animasi. Sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya, seperti gerakan menurunkan lengan bicep nampak menyusut. Yang keempat, antisipasi. Antisipasi boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum lengan maju harus ada gerakan mundur dulu dan seterusnya. Yang kelima, slow in dan slow out. Sama seperti spacing yang berbeda tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi ketika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian menjadi lambat. Contoh dalam gerakan misalnya mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjaman gelas dengan ketika sedang menyentuh benda. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sehingga ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya. Maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya, terjadi perlambatan. Atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out. Yang keenam, arch. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau alur yang disebut arch. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistis karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pola gerakan semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robot yang cenderung patah-patah. Yang ketujuh, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimasukkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Secondary action
masuk di dalamnya. Nomor 9, straight ahead, action, dan push to push. Dari sisi resource dan pekerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah dengan straight ahead action, yaitu animasi dengan cara animator menggambar satu persatu atau frame by frame dari awal sampai akhir seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua adalah post to post, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada bagian keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau gambar sisip atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lainnya. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu pengerjaan yang lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Nomor 10, staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagaimana atau keseluruhan scene. Yang ke-11, appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menirukan banyak gaya animasi dan beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Anda juga bisa melihat kekasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan, berkorelasi dengan karisma seorang tokoh dan karakter dalam animasi. Jadi, meskipun tokoh utama dalam sebuah animasi adalah monster, gimmick, siluman, atau karakter jelek lainnya, tetapi tetap bisa di-appealing. Yang ke-12, exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu. Banyak dijumpai di film-film animasi series Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Nah, itu tadi sekilas tentang 12 prinsip dasar animasi. Jika ada tambahan atau koreksi, kritik, dan saran, silakan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jangan lupa belajar hari ini. Bye. Oke, jadi tadi tayangan tentang atau video tentang prinsip dasar animasi. Jadi di video tadi dijelaskan bahwa seorang animator ya itu membutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan animasi. Jadi fungsinya untuk apa prinsip-prinsip tersebut? Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk membuat animasi yang mereka buat tuh benar-benar kelihatan seperti nyata. Ya contohnya tadi misalkan kucing habis berlari, mungkin setelah dia diam, ekornya akan masih bergerak. Jadi benar-benar dibuat seolah-olah gambar tersebut benar-benar nyata seperti aslinya. Nah, itulah prinsip-prinsip dasar animasi. Nah, itu tadi penjelasan dari materi memahami prinsip-prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi dan vektor. Dari hasil pemaparan dan tayangan video tadi, mungkin ada yang bisa menanggapi? Ya, silahkan Gita. Dari hasil materi yang dapat dijelaskan di depan, dapat saya simpulkan bahwa dalam pembuatan animasi terdapat teknik dan prinsip yang dapat digunakan. Ya, kita beri aplaus untuk Gita. Baik, sekarang kita akan mulai berdiskusi ya. Mungkin sebelum berdiskusi Bapak akan bagi kelompok terlebih dahulu. Jadi di sini akan Bapak bagi kelompok ya. Sesuai baris saja ya, untuk pembagian kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi soal yang ada pada LKPD. Oke, langsung Bapak bagi saja ya. Bapak mulai dari kelompok yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan Bapak itu kelompok 1 ya.
bagian tengah ini kelompok 2 dan bagian kiri ini kelompok 3 ya. Saya ulangi, bagian kanan kelompok 1, tengah kelompok 2 dan bagian kiri kelompok 3 ya. Oke, kalau gitu sekarang silakan kalian buka LKPD-nya dulu. Silakan dibuka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Bagaimana? Sudah dibuka? Sudah. Hei, kalau sudah, Bapak akan jelaskan sebentar mengenai cara pengerjaan LKPD di sini, ya. Yang pertama, ya, baca dan amati bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru. Jadi kalian baca, ya, bahan ajarnya yang sudah Bapak berikan tadi, dibaca lagi. Lalu yang kedua, carilah informasi tambahan pada media internet. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian saat berdiskusi mengalami kekurangan referensi, ya, kalian bisa mencari di internet, ya, di media internet. Selanjutnya, diskusikanlah dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Ya, yang keempat, pilih beberapa jenis teknik dalam pembuatan animasi. Analisis teknik pembuatan animasi yang dipilih sesuai tabel analisis yang sudah disediakan. Setelah itu, berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Lalu presentasikan hasil diskusi yang telah kalian jalani. Nah, jadi di sini Bapak sudah menyediakan tabel analisis, ya, yang bisa kalian gunakan dalam menganalisis teknik-teknik dalam pembuatan animasi. Jadi nanti kalian pilih dulu, ya. Kalian cari, kalian pilih 3 saja, ya. Di situ soalnya, diskusikanlah dalam kelompok dan pilih 3 jenis teknik dalam pembuatan animasi yang ada pada modul, lalu lakukan analisis terhadap 3 jenis teknik tersebut yang telah dipilih. Jadi kalian pilih 3 teknik dalam pembuatan animasi, lalu kalian analisis, ya. Nah, setelah kalian selesai menganalisis, nanti tiap-tiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham? Paham. Baik, kalau misalkan sudah paham, sekarang silakan mulai untuk berdiskusi. Duduk sesuai kelompoknya. Silakan duduknya diatur. Nah, silakan kalian diskusi, ya. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan dalam mencari referensi, ya, kalian bisa cari pada media internet. Di situ di komputer kalian masing-masing sudah Bapak sediakan fasilitas atau koneksi internet. Jadi kalian bisa mencari referensi tambahan jika memang dari materi atau modul yang Bapak berikan tadi itu masih kurang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pada LKPD. Oke, silahkan dikerjakan atau mulai berdiskusi, ya. Sambil dibaca lagi, ininya ada apalin. Oke. Hei, bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Baik, kalau sudah, sebelum presentasi, ya, dipilih dulu dari kelompoknya yang akan mewakili untuk presentasi, ya. Siapa nanti yang ditunjuk untuk mewakili presentasi. Namun sebelumnya, silakan kalian kirim dulu hasil diskusinya, ya, atau lembar LKPD yang sudah kalian isi tadi ke depan dulu, ya, ke depan di alamat yang sama, di IP 192.168.1.21, ya. Bapak ulangi, 192.168.1.21
Ayo silahkan dikirim dulu untuk lembar LKPD-nya yang sudah diisi atau hasil diskusi kalian. Bagaimana? Sudah dikirim semua? Sudah. Baik, kalau sudah silahkan dimulai untuk presentasinya. Bapak mulai dari kelompok 3, silahkan kelompok 3 untuk presentasi. Yang lain nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya untuk ini ya. Oke, silahkan kelompok 3 dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sadiah mewakili dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Diskusikan dalam kelompok dan pilih 3 jenis teknik dalam pembuatan animasi yang ada pada modul, lalu lakukan analisis terhadap 3 jenis teknik tersebut yang telah dipilih. 1. Animasi clay. Animasi yang dibuat dengan menggunakan karakter atau semacam boneka yang mempunyai sifat yang elastis untuk bisa dan mudah untuk digerakkan. Prinsip pembuatannya yaitu dengan menggerakkan boneka kemudian diambil dengan kamera. Dilanjut lagi dengan pergerakan berikutnya dan kemudian diambil lagi dengan kamera. Contohnya pembuatan animasi dalam kartun Soldersik. 2. Animasi sprint. Animasi sprint. Pada animasi sprint, gambar dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan sprint. Yang dimaksud dengan sprint yaitu pergerakan objek secara mandiri. Contohnya, orang sedang berjalan, burung terbang, pesawat terbang, roda berputar, dan lain sebagainya yang mempunyai pergerakan secara terus-menerus. 3. Animasi pad. Animasi pad digunakan untuk membuat animasi bisa berpindah sesuai arah dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan jalur tertentu yang telah dibuat. Contohnya, atas menuju kanan atas, berarti animasi tersebut bisa menggunakan pad animasi yang ditempatkan dari sudut kiri atas menuju kanan atas. Sekian presentasi dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya Pupu Juliana dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan animasi clay dengan animasi frame? Oke, silahkan kelompok 3 untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Animasi clay adalah animasi yang objeknya diambil dari foto sebuah boneka, sedangkan animasi frame objeknya digambar dengan tangan atau komputer. Oke. Bagaimana? Kalau yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu tadi ya hasil presentasi-presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Mungkin bisa berpindah dulu tempat duduknya, kembali ke tempat semula. Nah, tadi kita sudah membahas ya, kalian sudah melihat tayangan video, kalian juga sudah mendengar penjelasan dari Bapak mengenai prinsip dasar pembuatan animasi, dan kalian juga sudah melaksanakan presentasi dari hasil diskusi mengenai prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi vektor. Nah, sekarang ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan apa sih inti dari pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa membantu? Oh ya, silahkan Adel. Inti pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengetahui prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan sebuah animasi. Ternyata dalam pembuatan sebuah animasi, teknik pembuatannya tidak sama. Iya, kita plus dulu untuk Adel. Nah, jadi itu ya. Jadi inti dari pembelajaran pada hari ini, kalian tahu ya bagaimana teknik-teknik dalam pembuatan animasi, dan juga ada beberapa prinsip-prinsip yang wajib diterapkan dalam pembuatan animasi.
animasi. Jadi dalam membuat animasi itu nggak sembarangan membuat saja, itu ada teknik-tekniknya dan ada prinsip-prinsipnya. Oke, mungkin ya pelajaran untuk hari ini sampai di sini ya. Kita untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang pembuatan animasi objek sederhana. Jadi kalian nanti bisa cari-cari dulu ya informasi-informasi tentang materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa minta bantuan Rizky untuk memimpin doa lagi. Silakan Rizky. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rizky. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, silahkan meninggalkan ruangan lab multimedia.